sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita dalam acara Anotasi ID. Tentu pada video kali ini sangat spesial. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang selalu setia menonton video kali ini. Tentunya di tengah-tengah kita saya merasa terhormat, dan tentu ini beda karena Anotasi kali ini hadir di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Bapak yang biasa kita panggil Abah kalau di Sulawesi Tengah. Nah, ini hadir Abah Dr. Andes Abdul Khair AM MSI. Nah, sebelumnya saya mau gambarkan tentang beliau. Ini adalah hari ini dia adalah salah satu komisioner KPID Sulawesi Tengah. Dan sebelumnya beliau adalah seorang yang aktif di dunia pendidikan, mantan kepala sekolah selama 25 tahun lamanya, dan terakhir 10 tahun ya, dan terakhir di SMA 2 SMA 1 sebelumnya, terakhir di SMA 1 Negeri Palu tentunya. Dan sebelumnya juga pernah menjadi kepala bagian di kesejahteraan masyarakat ya di desa. Nah, dan saat ini beliau ini adalah seorang komisioner KPD, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia ini adalah salah satu lembaga yang menaungi atau ikut mengawasi sebuah penyiaran baik itu televisi atau radio di Indonesia. Nah, tentu untuk selanjutnya nanti kita ngobrol santai-santai saja, Pak. Selanjutnya nanti akan disampaikan sama Pak Abdul Khair ini tentang bagaimana apa sebenarnya tugas dan fungsi KPID khususnya di Sulawesi Tengah ini. Nah, Pak, kira-kira apa tugasnya itu, Pak? Ya, terima kasih. Saya sampaikan bahwa saya salah satu dari komisioner KPID Sulawesi Tengah. Kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, maka KPI itu atau KPID di Sulawesi Tengah ada beberapa hal tentang tugas pokoknya. Pertama, antara lain adalah untuk menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang benar, yang layak sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan informasi itu benar-benar diterima dan layak, sekalipun pemberitaan itu dalam arti baru ataupun lama, tapi diyakini bahwa pemberitaan itu benar adanya dan layak diterima masyarakat. Kemudian kami juga KPID itu membantu pemerintah untuk bagian daripada bagaimana menyeimbangkan infrastruktur daripada lembaga penyiaran itu. Kemudian kami juga itu menyahuti adanya aduan masyarakat, adanya kritikan dari masyarakat tentang masalah penyiaran, dan ini kami tampung dan kami tindak lanjuti untuk bagaimana aduan itu bisa disahuti bersama tentang masalah penyiaran. Kemudian masalah lain, kita fungsi kita bahwa kita ini hadir untuk mewakili masyarakat dalam arti penyiaran, sehingga kita benar-benar menjamin masyarakat tentang masalah penyiaran tersebut. Saya kira sementara waktu itu kita punya ini. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa diantaranya adalah untuk menjamin bahwa masyarakat menerima informasi yang baik, tidak hoax atau tidak bohong, dan informasi itu bisa disampaikan secara benar oleh lembaga penyiaran tentunya, Pak, ya, seperti radio atau televisi. Nah, sejauh ini, Pak, kalau berdasarkan fungsinya,
KPID di Sulawesi Tengah ini sudah apa yang kira-kira dia membedakan dengan misalnya lembaga yang lain seperti Komisi Informasi atau yang lainnya? Kalau kami di KPID ini khusus memantau masalah siaran radio maupun televisi, tidak semuanya. Di sini kami ada pemantau, sehingga dari pantauan itu kami punya petugas melihat dari hal-hal siaran yang disiarkan oleh radio maupun televisi. Ada buku pedoman yang kita pegangi, itu antara lain seperti ini: pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran. Di sini lengkap. Ada pasal-pasal tentang masalah penyiaran itu, sehingga dari pemantau itu melihat sejauh mana berita atau dari penyiar itu menyampaikan berita sesuai dengan pedoman penyiaran sendiri. Sehingga tidak harus seperti semaunya saja seperti itu. Sehingga dari pantauan itu kita mendapatkan gambaran kira-kira hal-hal mana yang dianggap melanggar daripada nilai-nilai penyiaran sendiri. Artinya kayak radio berarti Pak ya, radio, televisi. Kalau televisi daerah ada Pak? Televisi daerah ada dan masuk berarti dalam pemantauan, karena kalau yang nasional pasti yang punya pusat. Nah, sementara tadi Bapak menyampaikan bahwa salah satu tugas dan fungsinya adalah menindaklanjuti aduan masyarakat. Nah, saya tidak tahu ini Pak, soal dalam rangka penanganan pelanggaran ini sifatnya dia aduan, hanya sebatas aduan, atau memang ada inisiatif yang berangkat dari KPID sendiri untuk melakukan semacam tracing atau penelusuran di lembaga penyiaran? Terima kasih Adinda. Ada dua hal. Pertama, dari pantauan KPID sendiri, karena ada pemantau di kantor, melihat hal-hal yang dipandang mungkin ada pelanggaran dari persoalan siaran. Sehingga hal tersebut kami dari KPD mengadakan rapat pleno, kemudian pertama antara lain pergi ke lembaga tersebut mengadakan sebuah cek and recheck. Yang kedua, kita mengadakan surat menyurat. Kita panggil, kami sampaikan, kemudian itu merupakan teguran. Jadi teguran itu pertama ya secara persuasif. Kita menyampaikan, karena kita ke sana ke lembaga itu menyampaikan tahapannya, menyampaikan bahwa ada seperti ini. Yang kedua, ada kita menyurat dengan data yang konkret, kita menyurat pada lembaga penyiaran tersebut. Tapi kita tidak sampai pada penindakan misalnya pencabutan izin, karena itu bukan ranah kami. Kami yang sebatas memantau, memberikan teguran sejauh mana pelanggaran, tapi selama ini alhamdulillah kami sudah melakukan teguran. Ada beberapa lembaga, alhamdulillah. Pelanggaran seperti apa biasanya Pak? Biasa ada iklan. Iklan itu dipandang ada hal-hal yang dianggap pelanggaran begitu. Iklan apa? Iklan misalnya ada mengatakan ini obat terbaik dan sebagainya, itu tidak. Karena ada dia punya ranah-ranah tentang itu. Karena ada juga pandangan tanggapannya seakan-akan itu menjurus pada nilai tanggapan seksual begitu. Jadi itu dibatasi ucapannya sehingga tidak menjurus pada hal-hal negatif. Itu seperti itu. Artinya bagaimana penyiaran itu tetap terjaga sesuai dengan norma masyarakat. Karena menjaga etika norma masyarakat itu yang penting, akhlakul karimahnya. Sehingga tidak sembarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat dalam tayangan. Itu seperti itu. Seperti sekarang ini dalam hal menghadapi pemilihan ini yang serentak, kami turun ke daerah-daerah, ke kabupaten, langsung bersama KPU, juga Bawaslu, juga kepolisian, menyampaikan kepada lembaga penyiaran juga tentang hal-hal jangan sampai ada penyiaran yang dianggap melanggar daripada ranah itu sendiri. Nah, seperti penyiaran itu seperti antara lain ya pilkada. Dari penyiaran itu harus menyiarkan secara profesional dan profesional. Artinya kalau dia menyiarkan paslon 1 sebanyak sekian detik,
paslon yang berikutnya juga sekian detik. Tidak boleh berbeda. Harus berimbang. Berimbang. Itulah keseimbangan. Itu semua yang kita jaga supaya benar-benar profesional dalam penyiaran, segala proporsinya juga sama. Tapi Sehingga tidak ada keadilan dicari. Kalau dia komersil, Pak, boleh tidak lembaga penyiaran radio itu kok melakukan komersialisasi? Ya boleh saja, tapi ini harus misalnya kalau ada iklan ya ke masyarakat. Misalnya iklan pilkada. Ya, Pak. iklan pilkada. Kampanye. Seandainya ada kami sampaikan, tidak boleh membedakan. Misalnya kalau paslon 1 itu 1 kali tayangan sekian, paslon 2 juga harus begitu. Tidak boleh membedakan, taruh harga sekian, harus rata. Itu kan mencari kita masalah keadilan. Nah, jadi sehingga betul-betul jujur dan adil, jurdil pemilu itu kita juga dapatkan lewat penyiaran. Seperti itu. Nah, jadi mencegah sebelumnya juga kita harus lakukan itu. Di antara sanksi-sanksi yang ada di KPD tadi kan kalau kata Bapak soal izin tidak termasuk dalam. Ya kami tidak sampai ke sana karena itu ranah dari ini. Artinya dia cuma ada pada teguran lisan, teguran tertulis. Tertulis. Yang paling parah apa, Pak? Sebenarnya kami belum pernah melakukan yang paling parah. Paling tidak yang paling kali bisa memberikan rekomendasi tentang ini bahwa mengajukan ke ini ya Infocom tentang itu bahwa ini dengan lembaga-lembaga terkait bahwa ini sebenarnya bisa saja dicabut izinnya, tapi selama ini belum ada yang parah. Paling hanya sekedar seperti itu, dan itu yang dianggap pelanggaran yang belum parah lah. Baru sekedar sebatas kita anggap bagian daripada jangan sampai salah pemahaman masyarakat. Sampai salah pemahaman masyarakat ya. Kemudian yang kami lakukan juga selama ini KPD, di samping itu kami mengadukan literasi media. Kita keliling kabupaten kota karena yang kami sampaikan itu misalnya kami ke sekolah-sekolah misalnya. Kebetulan saya pendidik ya. Kita adakan literasi media pada siswa, kemudian pada juga kelompok remaja, mahasiswa juga kita adakan literasi media, penyampaian pada mereka bagaimana sebenarnya menonton yang baik, bagaimana memilih siaran yang sehat, yang berguna. Karena banyak di antara remaja kita sekarang ini, mereka itu kadang-kadang menonton apa yang dia inginkan. Padahal seharusnya kita itu menonton apa yang kita butuhkan. Karena yang kita butuhkan itu berarti berguna bagi kita untuk masa depan kita. Bisa jadi keinginan kita itu, tapi misalnya lah anak-anak nonton film-film dan sebagainya hanya karena senang, tapi kebutuhan untuk dia punya diri masa depannya itu tidak seperti itu. Sehingga kita harapkan bahwa menonton itu cukup banyak konten siaran. Tapi ini diharapkan kita memberikan pelajaran bagi anak kita, mereka mampu memilih dan memilah siaran yang sehat, yang berguna bagi mereka. Kemudian diharapkan orang tua juga membimbing mereka bahwa siaran seperti ini perlu kita lihat bahwa tayangan ini betul-betul harus sesuai dengan nilai pendidikan. Karena dalam tayangan itu banyak macam. Ada tayangan misalnya down, ada tayangan tinju, ada tayangan karate dan sebagainya, ada film-film karate, ada film-film, ada dunia pengetahuan. Nah ini bagus semua. Cuma harus dibatasi kalau anak-anak misalnya jangan sampai mereka nonton misalnya Smackdown, akhirnya mereka praktek dalam rumah tangganya. Ini yang kita jaga sehingga tayangan-tayangan itu ada juga aturannya. Misalnya tayangan ini jam 10 ke atas bolehlah. Kita berikan pengertian pada waktu literasi media itu. Sehingga kita berupaya bagaimana mencegah dari awal. Karena remote control itu kita yang pegang. Bukan orang lain. Walaupun banyak siaran, tapi kan kita yang memilih. Jadi sebenarnya ini kesadaran kita. Nah, tapi ini juga perlu pengawasan dari orang tua. Karena malum dan remaja dengan lingkungan sebagainya ya apa yang tidak ada televisi, apa yang tidak ada di sana, hampir semua ada. Tapi tayangan-tayangan itu sama dengan di atas meja semua makanan ada.
Tinggal kita pilih makanan yang cocok buat kesehatan kita. Nah, bagaimana memastikan itu Pak biar terutama orang tua, bagaimana memastikan agar dia mampu untuk atau memberikan edukasi kepada orang tua biar anaknya ini tidak menyerap tontonan atau siaran-siaran yang terdapat unsur kekerasannya atau kekerasan verbal maupun seksual dan yang lain gitu Pak. Nah itulah tugas kita.